Halo para colikiawan yang ada di seluruh dunia. Piye? Dengkul masih aman? Kembali lagi di Campur Film bersama saya Cipto Haryono yang akan menemani hari-hari kalian yang lagi gabut. Untuk kali ini saya sudah merangkum sebuah film berjudul Hell Dogs. Film yang datang dari Jepun alias Jepang, bertemakan yang sudah pasti Yakuza. Menceritakan seorang polisi yang sangat kejam penuh dengan dendam menyusup ke dalam organisasi Yakuza terbesar di Jepang, di mana ia ditugaskan untuk menghabisi semua anggota klan Yakuza tersebut tanpa ampun. Yowes ben gak keken cangkem, ceritanya kali ini sudah dipastikan seru bingit. Jangan lupa siapkan gorengan dan ngombenya, posisikan rebahan kalian sepewe mungkin. Dan ini dia Hell Dogs in the House of Bamboo. Film dibuka dengan seorang pria pemeran utama di film ini yang bernama Goro Idezuki. Saat itu ia sedang mendatangi seorang peternak di pinggir desa untuk membunuhnya. Yang ternyata peternak itu adalah salah satu komplotan penjahat yang Goro cari-cari selama 10 tahun lamanya. Dan kita akan sedikit flashback untuk mengetahui asal-usul dan motif Goro. Yang diketahui dahulu Goro adalah seorang polisi kalem di kota Shinjuku. Dan alasan kenapa ia berubah menjadi pembunuh yang sangat brutal adalah karena suatu hari ada komplotan perampok yang telah membunuh kekasihnya saat ia sedang bertugas. Dan perampok-perampok itu adalah orang-orang yang Goro buru selama 10 tahun ini. Akhirnya setelah kekasihnya tewas, trauma yang sangat mendalam pun membuat Goro menjadi pria yang sangat brutal, yang selalu menghabisi para penjahat dengan caranya sendiri. Setelah berhasil membunuh semua buruannya, Goro lantas diringkus oleh pihak kepolisian. Namun bukannya diadili, Goro malah diberi pilihan untuk bisa bebas dari segala dakwaan dan juga hukuman mati. Namun pilihan yang diberikan kepadanya sangatlah berat, yakni Goro harus menyusup ke dalam klan Yakuza yang sangat bengis dan juga kejam, yakni organisasi Yakuza yang disebut Hell Dogs. 彼らは関西ヤクザと違って拡張主義を取らない。4年前東商会は5代目組長、7代目を襲名したのは会長秘書でもなく熊沢組組長レスラー熊沢で、通称ヘルドッグス。Goro ditugaskan oleh kepala polisi Anai untuk menyusup ke organisasi Hell Dogs dan membunuh semua orang penting yang ada di dalam organisasi tersebut, karena mereka menjalankan berbagai bisnis haram dan juga membunuh gajah dari berbagai negara. Dan karena pihak kepolisian tidak bisa menyentuh mereka sama sekali, maka dari itu Goro diutus untuk menyusup dan membunuh mereka dari dalam. Dan agar misi penyusupan Goro bisa sukses, ia pun dipasangkan dengan seorang pria bernama Hideki Muroka, anggota Hell Dogs yang paling kejam dan beringas. Karena watak Goro sangat mirip dengan Muro, maka polisi yakin mereka akan sangat cocok. Dan untuk menyamarkan dirinya, Goro pun diberikan identitas baru dengan nama samaran Shogo Kanetaka. Beberapa bulan kemudian, Goro akhirnya bisa menyusup ke Hell Dogs dengan sangat lancar. Ia dan Muro lantas melaksanakan misi pertamanya untuk membunuh salah satu musuh atau pesaing klan mereka. Dan sesuai dugaan polisi, ternyata Goro dan Muro memang sangat cocok sekali untuk dijadikan partner. Tidak ada kecurigaan sedikit pun, bahkan mereka sangat akrab layaknya adik dan kakak. Setelah berhasil melaksanakan misinya, Goro lantas melaporkannya kepada Tsutomu Toki. Dia adalah pimpinan organisasi Hell Dogs saat ini. Bersama dengan kekasihnya yang bernama Emiri, mendengar kabar kalau Goro sudah melaksanakan misinya dengan sukses, mereka pun sangat puas dengan kemampuannya. Namun tidak seperti pimpinan Hell Dogs Toki, ternyata kemampuan Goro tidak dihargai sama sekali oleh penerus organisasi Hell Dogs selanjutnya yang bernama Slick.
Silik ini bahkan selalu menyepelekan Muro dan Goro setiap saat. Padahal dia sendiri hanyalah anak manja yang tidak bisa berkelahi sama sekali seperti mereka. Setelah selesai dengan urusannya, Goro lantas pergi ke tempat pijat tradisional untuk meregangkan otot-ototnya yang sudah letih karena terlalu banyak membunuh. Namun bukan hanya pijat satu-satunya alasan Goro. Ternyata tukang pijat di tempat ini, kita sebut saja dengan Miss N, adalah rekan Goro yang juga sama-sama diutus oleh kepala polisi Anai untuk menyusup ke dalam organisasi yang juga masih rekan dari Helldogs. Dan Miss N diutus ke sana untuk membunuh orang yang bernama Sokosai Suji, pemimpin organisasi tersebut yang telah membunuh putranya 8 tahun yang lalu. Sementara itu Muro, si maniak Yakuza, lantas jalan-jalan dengan seorang wanita yang bernama Ana, di mana Ana ini adalah rekan Muro di organisasi sebelumnya, yakni Fedra, sebelum ia masuk ke organisasi Helldogs. Dan kalau tadi Goro pijat tradisional untuk meregangkan otot-ototnya, Muro juga sama pijat, tapi bukan pijat tradisional, melainkan pijat plus. Enak tenan. Kembali lagi dengan Goro setelah pulang dari pijat tradisionalnya, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Ternyata orang yang masuk ke rumahnya adalah Emiri, pacar pimpinan Helldogs. Dan rupa-rupanya mereka selama ini telah menjalin hubungan di belakang bosnya. Dan malah sudah sering pijat plus juga. Mantap. Keesokan harinya Goro dan Muro lantas diberi tugas untuk mengawal seorang pengusaha yang bernama Yoshitaka Toake. Dia adalah dalang dibalik penjualan gading gajah yang diincar oleh pihak kepolisian. Di sana juga ada Chuji, orang yang diincar oleh Miss N selama ini. Dimana kedatangannya ke sana karena anak buah Chuji akan diadu dengan Muro dan juga Goro untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pengawal Toake. Namun sebagai anggota Yakuza, tentu ujian yang akan Goro hadapi tidak mudah karena mereka langsung dihadapkan dengan situasi hidup atau mati untuk lulus menjadi pengawal Toake. Setelah menjadi pengawal khusus Toake, Goro, Muro dan juga sekretarisnya yang bernama Beruang setiap hari ikut untuk mengawalnya kemanapun ia pergi, dari makan, staycation hingga ke bisnis utamanya, yakni bisnis gading gajah. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang sangat sakral bagi Toake, yakni sebuah bangunan yang diberi nama House of Bamboo, di mana tempat itu akan dijadikan sebagai tempatnya para Yakuza jika sudah pensiun. Namun semua itu baru bisa terrealisasi jika Toake sudah membunuh pesaingnya yang bernama George. Malam harinya Muro bersama Ana lantas pergi untuk berkumpul-kumpul dengan teman-temannya di sebuah toko. Dari sana Muro mendapatkan beberapa teman baru dan bisa bersenang-senang bersama. Namun di tengah-tengah kehebohan, tiba-tiba Muro mendengar satu cerita yang sangat membuatnya tertarik, yakni seorang polisi yang membalaskan dendam atas kematian kekasihnya dan juga beberapa orang lainnya yang dibunuh oleh beberapa perampok. Dimana selama 11 tahun polisi ini akhirnya berhasil membunuh para perampok-perampok itu. Dan bahkan diketahui setiap bulannya polisi ini memberikan uang kepada keluarga para korban sebagai bentuk permintaan maafnya karena tidak bisa menyelamatkan mereka kala itu. Yang ternyata polisi yang mereka ceritakan itu adalah Goro Idezuki.
Sementara di tempat lain, Goro yang saat itu sedang melintas di lokasi saat ia masih menjadi polisi 11 tahun yang lalu, tiba-tiba diteriaki oleh seorang polisi yang saat itu sedang bertugas di tempat tersebut. Yang ternyata nama Goro Idezuki sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat setempat sebagai pahlawan. Namun karena dirinya saat ini sedang menyamar sebagai Sogo Kanetaka, tentu teriakan para warga setempat membuatnya sangat cemas. Beberapa hari kemudian, Goro bersama Muro dan juga si beruang kembali bertugas untuk mengawal Toake menemui partner bisnisnya di sebuah bar. Namun baru saja tiba di sana, Toake langsung marah-marah dengan orang-orang itu. Yang dimana partner bisnisnya, kita sebut saja si Gembul, ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan keluarga George, musuh Toake. Ia pun meminta klan si Gembul untuk memutus hubungan dengan George dan mengkhianati mereka dengan imbalan uang yang sangat banyak sekali. 名古屋は確実にそっちを的にかけます。お前ら神戸あっての花岡組だろうが。こいつを情報収集に役立ててくれ。 Setelah deal dengan si Gembul, mereka semua lantas menghilangkan ketegangan dengan karaoke bersama, ditemani oleh beberapa wanita cantik. Namun di tengah-tengah karaoke, tiba-tiba Goro mendatangi salah satu wanita untuk memintanya meminum minuman yang telah ia racik sendiri untuk Toake. Yang ternyata Goro mencurigai kalau wanita itu adalah suruhan seseorang untuk membunuh Toake. Dan benar saja, setelah kedoknya terbongkar, wanita yang nampak sangat polos itu pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk membunuh mereka. Goro dan Muro yang sudah siap dengan situasi seperti itu juga lantas langsung menghabisi si wanita penyusup itu tanpa ampun sedikit pun. Setelah habis digebukin, si wanita penyusup lantas dibawa ke sebuah gedung kosong untuk diinterogasi siapa sebenarnya orang yang telah memberinya perintah untuk membunuh Toake. Namun nyatanya walaupun sudah disiksa sedemikian rupa, ternyata wanita penyusup ini tidak mau mengatakan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan mereka. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba tim yang ada di luar gedung memberikan informasi yang sangat berbahaya, di mana terlihat ada serbuan orang-orang ke dalam gedung tersebut. Yang ternyata membawa wanita penyusup itu ke sana adalah sebuah jebakan, dan jebakan itu ternyata didalangi oleh si Gembul, partner bisnis Toake. Dengan tidak adanya persiapan sama sekali akan serangan tersebut, Goro dan Muro lantas mencoba melindungi Toake sebisa mungkin. Bahkan mereka hanya menggunakan alat seadanya untuk melawan gerombolan orang-orang yang menggunakan senjata api. Dan karena memang keadaannya yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk kabur, Toake pun harus ikut berperang untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Namun berkat kemampuan Goro dan Muro yang sangat hebat, akhirnya peperangan itu pun bisa mereka menangkan. Tapi sayang, mereka harus kehilangan satu anggota, yakni si beruang, sekretaris Toake yang terbunuh dalam serangan brutal tersebut. Setelah memenangkan peperangan, Muro dan seluruh anggota Helldogs lantas pergi menuju ke kediaman si Gembul untuk membalas serangannya. Si Gembul sendiri yang mengira kalau Toake dan yang lainnya sudah tewas oleh orang-orang suruhannya, lantas dengan antengnya selonjoran di kasur sambil menikmati uang yang diberikan oleh Toake. Namun begitu waktunya tiba, tanpa disadari, seluruh anggota Helldogs sudah mengepung rumahnya dan membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk dirinya.
Keesokan harinya, acara pemakaman untuk menghormati si beruang pun diadakan. Semua anggota Helldogs, keluarga, dan partner bisnis mereka juga turut hadir di acara duka tersebut. Namun ketika semua orang sedang bersiap-siap, tiba-tiba salah satu anggota Helldogs, yakni bawahan Slick, mengatakan sesuatu yang sangat membuatnya terkejut, yakni tentang Goro Idezuki, si polisi pahlawan Shinjuku. Yang ternyata bawahan Slick waktu lalu melihat warga Shinjuku memanggil-manggil nama Goro saat ia sedang melintas di sana. Yang akhirnya identitas Goro yang menyamar sebagai Sogo Kanetaka pun harus terbongkar. Oh, Idezuki, Goro. 車の中で室岡さん、警官は金高の兄貴をゴロって呼んだんですよ。言ってないです。誰にも言うな。言いません。 Masih dalam acara duka, tiba-tiba Toki meminta Goro dan juga Toake untuk ke belakang sejenak menjauh dari keramaian. Ternyata saat itu Toki ingin memberi pelajaran kepada Toake karena sebab ulahnya lah si beruang harus tewas. Para bawahan Toake yang tidak terima bosnya dihajar pun langsung ingin mengeroyoknya. Namun Toki dengan gentlemannya hendak memotong salah satu jarinya sebagai bentuk permintaan maaf karena telah memukul Toake. Melihat hal tersebut, Goro pun membuat Toki pingsan agar ia tidak jadi memotong jarinya karena Toake sendiri juga mengakui kalau dirinya bersalah. Setelah semua orang pergi, tiba-tiba Slick datang marah-marah kepada Goro dan menyalahkannya atas kematian si beruang. Muro yang juga berada di sana langsung menghampiri Slick karena tidak suka dengan sikapnya yang semena-mena kepada Goro. Muro yang sudah tersulut emosi pun langsung mencoba membunuh Slick saat itu juga. Namun tiba-tiba Slick meminta ampun kepadanya dan mengatakan kalau orang yang dia anggap selama ini sebagai saudara adalah pengkhianat. Slick pun mengatakan yang sebenarnya kalau Goro adalah seorang polisi yang menyusup. Namun karena sudah saking emosinya, Muro pun tak mendengarkan perkataan Slick dan langsung menguncalkannya. Namun setelah Slick tewas, tiba-tiba dari belakang pengawalnya langsung menerjang Muro dan menusukkan sebilah pisaunya. Perkelahian yang amat brutal di saat semua orang masih berduka atas kematian beruang pun tak terhindarkan lagi. Mereka pun saling tusuk-menusuk satu sama lain hingga akhirnya Muro berhasil selamat dari maut. Namun ketika Goro mengetahui kejadian itu, Muro yang sudah sangat terluka parah pun mencoba memastikan apakah benar yang dikatakan oleh Slick kalau ia adalah polisi yang menyusup ke dalam klan Helldogs untuk membunuh mereka. Tanpa mengkhawatirkan penyamarannya yang sudah terbongkar, ia lantas mengelak dan mengatakan kepada Muro agar ia segera pergi dari sana karena semua anggota Helldogs akan segera memburunya. Beberapa hari kemudian, kepala polisi Anai lantas pergi mengunjungi Goro ke kediamannya untuk memintanya segera menghabisi seluruh pendiri Helldogs karena identitasnya yang sudah terancam. Namun ketika perbincangan sedang berlangsung, tiba-tiba Emiri, pacar bos Helldogs, malah mampir ke rumahnya. Yang tentu situasinya pun jadi semakin kacau. Namun ternyata tanpa diketahui Goro, rupa-rupanya selama ini Emiri adalah salah satu penyusup di klan Helldogs sama seperti dirinya. Sementara itu Muro yang berhasil selamat dari kematian lantas langsung menuju ke tempat kerja salah satu teman Ana. Kedatangannya ke sana untuk memastikan apakah benar kalau Goro Idezuki, si polisi pahlawan yang mereka kenal, adalah Sogo Kanetaka yang sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Dan setelah sekian lama Goro, Emiri, dan Miss N menyusup ke dalam klan Helldogs, akhirnya misi puncak yang sudah mereka nanti-nantikan pun segera dieksekusi, di mana Goro diperintahkan untuk membunuh Toake, bos besar dari seluruh klan Yakuza Helldogs. Emiri ditugaskan untuk membunuh Toki, pimpinan Helldogs saat ini, dan untuk Miss N, ia akan membunuh Tsuji, orang yang telah membunuh anaknya 8 tahun yang lalu untuk menuntaskan dendamnya.
Tanpa mengulur waktu terlalu lama, Emiri lantas pergi menghampiri Toki untuk segera membunuhnya. Namun ketika Emiri mendekat, tiba-tiba Toki menamparnya dengan begitu keras. Ternyata Toki menamparnya karena ia mengetahui kalau di belakangnya selama ini Emiri menjalin hubungan dengan Goro. Namun walaupun nyawa Emiri saat itu juga terancam karena Toki yang cemburu kepadanya, ia pun perlahan-lahan berhasil menyuntikkan racun yang ada di tangannya dan membuat Toki tewas. Sementara di tempat lain, Miss N yang sudah sampai di kediaman Chuji lantas melakukan pekerjaannya seperti biasa, memijat punggungnya seperti yang ia lakukan selama 8 tahun ini. Dan saat Chuji sudah benar-benar lengah, akhirnya Miss N pun bisa membunuhnya dengan mudah. Di tempat lain, Goro yang hendak mengeksekusi Toake ternyata harus mendengar sedikit curhatannya tentang rahasia yang selama ini ia simpan. Yang rupa-rupanya Toake sendiri awalnya adalah seorang polisi yang menyusup ke dalam klan Hell Dogs, sama seperti dirinya. Yang tentu ia juga tahu kalau Goro adalah seorang penyusup. Namun Toake tidak memperdulikan hal tersebut. Ia malah merayu Goro untuk mau bergabung dengannya agar mereka bisa menguasai seluruh klan Yakuza yang ada di Jepang dan menjalankan bisnis bersama-sama. Namun karena Goro tidak tertarik dengan iming-iming Toake, mereka pun langsung melakukan serangan brutal dengan menggunakan senpi satu sama lain. Yang dimana walaupun mereka sama-sama tertembak, nyatanya duel yang sangat sengit pun masih bisa mereka lakukan. Hingga pada klimaksnya Goro pun bisa mengakhiri duel tersebut dengan mematahkan urat-urat leher Toake. Namun ternyata pertarungan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Muro yang sudah mengetahui kalau Goro adalah polisi yang menyusup, rupa-rupanya berhasil menyandra Emiri setelah ia membunuh Toki di rumahnya. Muro pun meminta Goro untuk datang ke House of Bamboo untuk melakukan duel dengannya. Dan begitu sampai di House of Bamboo, ternyata Muro malah meminta Goro untuk memilih antara dirinya atau Emiri. Yang rupa-rupanya Muro masih berharap hubungan mereka bisa terus berlanjut sebagai adik dan kakak. Namun walaupun Muro benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara, nyatanya Goro tidak memperdulikannya sama sekali dan lantas langsung menembaknya. Dan di akhir film kita akan sedikit flashback ke 1 tahun yang lalu sebelum Goro menyusup ke organisasi Hell Dogs, dimana saat itu ternyata Goro sudah bertemu dengan Muro dan juga Toake yang sedang berada di Bangkok di sebuah bar. Yang rupa-rupanya alasan Goro masuk ke organisasi Hell Dogs bukan karena demi ampunan dari Pak Pol Anai atas tindakan brutalnya membunuh untuk membalas dendam, melainkan karena ia juga sangat ingin menghabisi semua kriminal seperti gangster dan Yakuza yang sudah menguasai Jepang. Dan ya, akhirnya Goro pun menjalankan misinya menyusup ke organisasi Yakuza terbesar di Jepang untuk menghabisi mereka semua. Tamat.